Oke, kalau boleh jujur, pertama kali nih Kang Azka ngerantau, yang mutusin berangkat itu sebenarnya tuh atau misalkan kepikiran itu ketakutan kegagalan atau kangen ke tempat kelahiran? Sebenarnya karena Boleh eh, jujur nih apa nih? kangen sama tempat kelahiran, sama Hmm, kangen sama keluarga juga. oh gitu. Ya, kebetulan kayak gitu sebenarnya. Ya ya ya. Pas dulu itu di bandara itu bagian apa Kang Azka? Saya dulu bagian handling ini apa, troli gitu. Oh, berarti kayak apa namanya yang ngantar-ngantar atau yang rapiin barang-barang gitu kan? Terus kalau misalkan Kang Azka pernah nggak di Jakarta kan otomatis banyak nih kayak pengalaman atau misalkan kayak dengar-dengar sih ada yang kayak misalkan kecopetan atau misalkan kayak demo-demo kan banyak tuh. Kalau di Jakarta tuh banyak apa hal-hal yang di luar nalar gitu Wah, kan? kalau Pernah nggak? pernah saya Hmm? dulu apa namanya ikut demo ya Oh kan. ikutan demo. Ikut demo Aduh, dulu di gedung dibayarnya tuh DPR. dibayar nggak? Enggak, saya Oh nggak disuruh dibayar. waktu itu. Oh relawan gitu. Relawan itu. Jam 11 malam, kamar kos 3x3 meter, kipas angin bunyi kretek-kretek, HP di tangan, notifikasi, gaji, udah ada yang masuk nih, 2.300.000. Jari udah mengetik, Bu, udah TF ya, tapi mata malah merem, bingung, apakah di TF atau enggak. Terus di umur 18 tahun, KTP masih Ciamis, tapi badan udah di Jakarta. Belajar bayar kos, bayar listrik, bayar rindu ke teman-teman yang di kampung. Oke, episode kali ini kita nggak bahas tip-tip kesuksesan nggak. Kita bahas luka yang mendalam di dunia perantauan. Selamat datang di podcast Nongki, nongkrong, ngobrol dan ngopi. Ngopi, jangan lupa. Selamat datang Kang Azka. Selamat malam dan selamat datang. Oke. Umur berapa nih sekarang nih Kang Azka nih? Sekarang lagi jalan 24. Oh gitu. Iya. Ternyata teman-teman pemirsa Bangsat yang merantau, kalian nggak sendirian. Ini adalah salah satunya. Oke, kalau boleh jujur, pertama kali nih Kang Azka ngerantau, yang mutusin berangkat itu sebenarnya tuh atau misalkan kepikiran itu ketakutan kegagalan atau kangen ke tempat kelahiran? Sebenarnya karena Boleh jujur nih apa nih? kangen sama tempat kelahiran, sama kangen sama keluarga juga. Oh gitu. Ya, kebetulan kayak gitu sebenarnya. Oke. Terus pertama kali nih pas naik bus gitu kan, Kang Azka itu yang pertama kali dilihat atau yang pertama kali diucapkan atau apa? Ada rasa sedih yang ditahan atau gimana? Kalau pertama kali ngerasa Atau bahagia malah? setengah-setengah sebenarnya. Oh setengah-setengah, masih bingung kan? Masih bingung ya. Iya, iya. Awal merantau itu intinya apa ya? Kita itu mikirnya yang penting cari duit yang halal. Iya. Nggak nyusahin orang tua. Oh Nah gitu. gitu. Yang terpenting Yang itu penting dulu itu gitu. dulu. Oh gitu. Masalah kerja apa dan gaji berapa urusan belakang gitu. Urusan belakangan nanti lah. Nah, Ya itu. pas di tempat perantauan gitu kan. Betul itu mas. Barang pertama yang Kang Azka bawa nih dari Ciamis apa nih? Barang nih yang supaya ngobatin kangen Kang Azka nih. Yang pertama ya baju, tentunya baju yang sering dipakai atau enggak
celana sepatu yang kayak gitulah. Yang biar ngingetin kampung halaman gitu. Sama handuk sekalian, seset lah pokoknya. Iya, 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 iya. Menurut Kang Azka nih, kapan pertama kali ternyata dewasa itu mahal? Dewasa itu capeknya di kepala bukan di badan. Kapan pertama kali pas nemu itu? Pas nemu itu setelah Setelah kerja. mengalami kerja berapa, ada 3 tahun mungkin 4 tahun lah. Oh gitu. Nah, baru kerasa gitu kan? Baru kehidupan tuh kayak gini ya. Oh gitu, berat gitu ya? Ya baru Nggak ngerti. semudah itulah ya. Semudah itu. Benar. Nah, pas gaji pertama masuk, apa yang di benak Kang Azka atau di pikiran Kang Azka, apakah di TF ke orang tua semua atau buat beli barang yang Kang Azka suka? Oh, pertama kali kerja saya dulu Pas gaji pertama pastinya orang tua lah main. Setelah itu baru kita nyisihin buat diri kita sendiri. Oh gitu. Gitu. Oh ternyata teman-teman, Kang Azka itu ngeutamain dulu keluarga, gitu kan, orang tuanya dulu. Gitu. Oke, betul. Pernah nggak Kang Azka sakit, batuk, pilek gitu di kos-kosan sendiri gitu? Pernah nggak? Itu mah sering itu mah. Oh, sering sekali. Gimana tuh rasanya? Sakit badan, sakit capek, pusing ya kan? Itu mah udah resiko, namanya kita sebagai laki-laki ya harus banting tulang pokoknya. Mau capek, mau gimana juga tetap harus semangat dan harus. Apa ada niatan nggak nih nelpon orang tua atau gimana? Harus itu mah, tiap malam harus kabarin. Oh biar tahu gitu orang tua ya, keadaan kita gitu ya di perantauan gitu kan. Kalau keadaan kita mah yang penting kita bisa makan. Kalau orang tua mah nggak usah kita tahu susahnya lah. Oh gitu. Nah, yang penting yang baik-baiknya aja lah gitu ya. Aja dikasih tahu mah. Oh gitu, iya. Cuman Kang Azka ngerasa nggak, misalkan sekarang teman-teman yang di Ciamis lagi nongkrong-nongkrong, yang liwet contohnya gitu kan, tetapi Kang Azka di perantauan itu lagi ngitung buat bayar kosan, bayar listrik gitu. Nah, apa tuh? Itulah. Kayak gimana tuh? Pusingnya kita di perantauan. Satu bayar kosan, satu buat makan, belum lagi kita ngerokok kan. Wah pokoknya ribet ngaturnya. Apalagi kan gaji kan walaupun nggak seberapa, tapi yang penting kita disyukurin lah. Disyukurin aja lah gitu ya. Kalau kita nggak aneh-aneh mah, insya Allah adalah rezeki mah. Kalau misalkan dari segi makanan nih, makanan apa yang paling dikangenin atau dirindukan sama Kang Azka, Pak? Dari makanan khas Ciamis lah gitu kan, yang biasa Kang Azka konsumsi. Kalau khas Ciamis itu biasanya yang paling disukai itu makanan tuh bandros. Wah itu bandros pagi-pagi itu. Kalau pakai saus, aduh ya. enak. Aduh, ternyata kalau misalkan di perantauan itu kan kadang kita harus lebih bekerja keras ya. Betul. Kadang kan kalau misalkan kayak lebaran gitu, Kang kan pernah nggak gitu pas lebaran orang mau pada mudik, Kang Azka cuman di kosan atau misalkan kerja apa? Iya. Pernah gitu. Pernah waktu itu. Itu pas di mana tuh? Pas di mana kerjanya tuh? Pas di bandara dulu, Tangerang. Wah itu. Oh, bandara. Gak bisa pulang ya kan. Kita ngedengerin suara takbir itu kayak mau nangis serius. Waduh. Wah rasanya itu orang lain pada kumpul keluarga kan, kita di perantauan sendirian kan. Iya. Wah itu rasanya buat itu mental itu lumayan lah. Kebanting banget gitu ya mentalnya. Mentalnya itu. Pokoknya. Aduh. Terus kalau misalkan kayak ini, Kang Azka itu pas lagi kayak misalkan lagi rindu nih ke orang tua, pas video call biasanya kata-kata apa yang paling pertama atau yang paling sering sama orang tua diucapkan? Apa nih? Gimana, sehat kabarnya? Oh itu paling pertama paling utama dan paling sering gitu yang ditanyain gitu kan.
Oh iya iya. Iya. Paling sehat, paling kerja gimana kerjanya. Yang penting sehat pokoknya. Yang penting sehat Nah, gitu, itu. makanannya Betul. terjaga gitu kan. Betul itu. Iya iya iya. Pas dulu itu di bandara itu bagian apa Kang Aska? Saya dulu bagian handling ini apa? Troli gitu. Oh, berarti kayak apa namanya yang ngantar-ngantar atau yang rapin barang-barang gitu kan? Iya, betul. Oh, gitu. Itu kayak biasanya dapat tip itu. Biasa ada tip, cuman kadang-kadang eh, orang-orang yang ngerti lah, kita juga nggak minta, Oh, gitu. nggak berharap ya kalau dikasih ya terima gitu. Oh, saya kira itu kayak udah memang kebiasaan atau harus gitu, kayak kewajiban gitu. Nggak harus juga sebenarnya. Oh, gitu. Cuma pengertian dari orangnya aja lah. Oh, pengertiannya aja Nah, gitu itu. kan. Nggak, masa sih nggak gitu. Iya, maksudnya Ayam meren. ayam meren asik mah. Piraku mah gitu kan. Aduh, pernah nggak di Kang Azka ini terbesit gitu di pikiran apa yang anak-anak seumuran Kang Azka yang harusnya istilahnya masih main-main, masih istilahnya nongkrong-nongkrong, tapi Kang Azka tuh dipaksa kerja gitu atau istilahnya memaksa kerja gitu. Pernah nggak? Pernah. Sebenarnya apa ya? Kayak kita harus kerja keras. Itu juga buat kita sendiri lah. Buat kedepannya, buat tujuan kita entah menikah lah atau bahagia. Tujuan kedepannya gitu iyalah. kan? Tujuannya lah pasti ke situ lah intinya. Ya selepas dari itu kita harus lebih kerja keras, harus lebih rajin, harus lebih semuanya lah bahasanya. Kalau kita nggak kerja keras, istilahnya siapa yang mau ngasih kita sampai. Oh iya. Nah itu. Soalnya kan di perantauan susah ya gitu Iya. kan. Nah mungkin dari Kang Azka nih sebenarnya kayaknya sebelumnya sekolahnya jurusan apa nih Kang Azka nih? Saya di SMKN 2 Ciamis. Jurusan apa nih? Jurusan teknik permesinan. Oh, teknik permesinan. Sekarang jadi dorong troli gitu kan? Troli ya. Luar biasa dari permesinan ke dorong troli teman-teman. Iya, emang rezekinya di situ. Di situ ya. Oh gitu. Ceritanya. Pas pertama kali nih skill apa yang Kang Azka punya, tapi di sekolah nggak diajarin? Ya, skill apa gitu? Skill. Menurut saya skill yang paling langka gitu. Paling langka tuh kita bisa berinteraksi dengan semua orang ya. Jadi kita belajar psikolog kalau dalam bahasa ininya malah pokoknya itulah. Jadi lihat karakter orang gitu kan. Kita tiap hari ketemu orang beda bisa ngeliatin apa namanya mimik wajah mukanya itu kayak gimana. Ada kelihatan gitu, ada yang mau ngasih atau enggak gitu. Iya benar. Ya itu mah pasti. Gitu. Luar biasa. Aduh. Menurut Kang Azka apa sih yang mendorong awal mulanya Kang Azka mau merantau gitu? Yang satu saya anak pertama lelaki gitu. Betul. Paling pertama gitu. Dan ya adik berapa bersaudara? Ada 4. Oh 4 bersaudara. Oh iya, Kang Azka paling besar gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan Kang Azka pernah nggak di Jakarta kan otomatis banyak nih kayak pengalaman atau misalkan kayak dengar-dengar sih ada yang kayak misalkan kecopetan atau misalkan kayak demo-demo kan banyak tuh. Kalau di Jakarta tuh banyak apa hal-hal yang di luar nalar gitu. Wah, kan. Pernah nggak? Pernah saya dulu apa namanya ikut demo ya kan? Ikutan demo. Demo dulu di dibayarnya tuh dibayar nggak? Nggak, saya nggak dibayar itu. Oh, relawan itu. Oh gitu. Gimana tuh ceritanya? Wah, itu ceritanya saya lagi kerja kan di bandara tuh. Ada info dari teman, mau ikut gak kemana demo? Wah, saya langsung ikut kan, gas. Kenapa itu bisa tertarik tuh? Kebetulan di bandara lagi kosong. Gitu. Cari kesenangan. Gitu. Iya, kebetulan pas nyampe sana masa udah banyak lah gitu. Banyak banget tuh, udah segala macam ada pokoknya. Kang Azka
berarti selain demo, apalagi nih? Ada nggak cerita-cerita lain gitu? Yang istilahnya, yang jarang di Ciamis ini ada gitu. Apa ya, kalau di sana tuh Hmm. emang apa ya, emang lingkungannya itu buat apa-apa itu gampang gitu. Oh gitu. Gampang, mau kita hiburan malam ada. Oh gitu, kayak hiburan kita malam gitu. mabuk ada. Waduh. Wah, mau judi Sempet kita nggak itu? ada. Wah, semuanya sudah saya rasain itu mah. Oh, udah itu pernah Aduh, dirasain. rasain Aduh. semua Tapi itu. udah stop belum nih sekarang? Udah stop Udah, belum? Oh, udah alhamdulillah. stop. Berarti kan istilahnya udah taubat lah ya. Pokoknya Tobatnya tobat apa nih? tobat Tobat nasuha. sambal atau tobat nasuha? Tobat ini ya, tobat nasuha ya. Tobat nasuha sekarang. Iya. Berarti kan jangan sampai keulang lagi lah ya. Iyalah. Di tempat perantauan. Sedangkan kan di sini kan istilahnya beda ya, karakter sama penghasilannya juga pasti beda Pasti kalau beda. di Ciamis itu. Nah setelah dari situ, dari Jakarta, pernah nggak Kang Azka ke tempat lain gitu? Saya Rantau gitu? waktu itu Atau memang terakhir di situ? di apa, sebelum kerja di bandara itu dulu kuli bangunan dulu saya. Oh, kuliah bangunan. Bangunan Di mana itu? Tangerang. Ada sekitar setengah tahun saya ikut saudara. Wah, kayak gini ternyata rasanya nyari duit ya. Udah panas, udah wah pokoknya baru kerasa nyari duit itu capek wah. Oh gitu. Benar-benar. Berarti Pokoknya- di bangunan itu bagian apa Kang Azka nih? Saya bagian connect. Oh, keneknya. Berarti Ya. bukan ini ya, bukan mandornya gitu. Bukan, sehari saya dibayar berapa dulu? 70.000. Wah, luar biasa, 70.000. Sekarang kali 20 paling 1.400 ya. Iya, sebulan. Sebulan. Di Jakarta itu ya. Kelas Jakarta Tangerang itu. Buat makan cukup nggak itu? Buat makan dicukup-cukupin sebenarnya. Oh, dicukup-cukupin. Aduh, dicukup-cukupin. Nah, habis dari situ kemana? Habis itu saya dari Jakarta itu sekitar mungkin 3 tahun adalah 3 tahun di sana. Habis itu saya cobalah pindah ke Palembang. Nah, pindah ke Palembang. Sekitar di Palembang itu mungkin sudah 3 bulan saya. Oh, 3 bulan di 3 Palembang. bulan. Jauh ya dari Jakarta Wah. ke Palembang gitu kan. Iya, karena pindah kerja itu emang posisi saya dulu emang apa ya, jadi udah semuanya dirasain gitu, kayak hiburan, kayak ya istilahnya jadi mungkin dari ada permasalahan mungkin ya, ada dari permasalahan kesalahan langsung ke sana gitu, ke Palembang gitu kan, Ya. supaya ya buat menghindar lah ya, buat menghindar dari zona-zona yang menyesatkan pokoknya itulah. biar supaya Kang Azka tuh lebih baik lagi gitu kan. Betul. Berarti tapi itu ampuh nggak? Untuk sampai sekarang ampuh sih. Oh gitu. Ampuh. Ada rencana kemana lagi nih dari rencana mungkin lebih jauh lagi lah. Oh gitu. Lebih jauh lagi. Karena harus ya namanya kita realistis ya. Harus punya segala buat bisa kita bahagiain orang tua ya. Nah mungkin kalau misalkan ibu nonton podcast ini, kira-kira kata-kata apa yang Kang Azka yang belum pernah diucapin di video call tapi pengen diucapin? Wah, sebenarnya bingung kalau itu ya. Apa nih? Kayak misalkan mama, aku sayang sama mama atau gimana gitu kan? Itu doang yang belum gitu. Oh belum pernah, belum berani atau belum gimana nih? Belum berani itu. Padahal ke orang tua sendiri loh, belum ke pacar nih. Belum, gengsi. Udah punya pacar belum nih? Udah dong. Oh gitu, orang mana pacarnya nih? Pacarnya baru orang Barekbek. Oh gitu, berarti orang sini ya? Orang sini lah. Tinggalin ke sana, wah. Iya. Itu ada benih-benih nanti pihak ketiga itu kayaknya nih. Hati-hati nih. Setia lah gitu ya. Setia itu pasti. Aduh. Oke teman-teman, mungkin kayaknya sampai di situ lah cerita Kang Azka gitu kan. Istilahnya
istilahnya buat semua ibu yang anaknya lagi merantau, anakmu nggak bandel Bu, dia lagi belajar jadi dewasa pakai caranya dia sendiri. Dia punya jati diri, dia lagi mencari jati diri dia sendiri dengan caranya. Mungkin caranya ada yang salah atau ada yang benar, itu mungkin nanti dia yang akan menemukan jalannya. Tapi jangan hirau ibu bapak yang anaknya merantau, ya, terpenting anaknya dibekali dengan iman. Itu akan selalu menjaga selalu menjaga tingkah laku anak ibu dan akan membatasi mana yang baik dan mana yang buruk untuk anaknya. Oke, Kang Azka, jaga diri baik-baik di perantauan. Siap. Jaga sholat, jaga warung nasi padang ya. Siap. Oh enggak? Nasi padang. Oh enggak. Oke teman-teman, episode kali ini cukup sekian. Mungkin next episode yang lain kita bisa lebih menggali lagi keresahan di perantauan. Selamat malam, podcast Nongki, nongkrong, ngobrol, dan ngopi. Jangan lupa ngopi.